Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah penyusunan rencana bisnis yang mana untuk anggota dari kelompok 2 ada saya sendiri Michel Gustia dengan BPS 1024. Saya Agung Kurnia Fadila dengan NIM 1009. Saya Alia Divianisyana dengan NIM 2036. Oke, next mungkin kita langsung masuk pada peluang usaha. Nah, dari kelompok kami ada mengambil 3 peluang usaha. Yang pertama yaitu pembuatan virgin coconut oil, yang kedua yaitu pembuatan udang keju, yang ketiga yaitu pembuatan jus sayur. Selanjutnya, kita ada virgin coconut oil atau VCO. Pemurni alami yang dihasilkan dari kelapa segar tanpa melalui proses pemanasan tinggi atau penggunaan bahan kimia. Ide usaha ini berasal dari tingginya permintaan pasar akan produk kesehatan alami, serta banyaknya kelapa yang tersedia di Indonesia sebagai bahan baku utamanya. Nah, selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengguna bahan alami seperti bahan alami pengganti produk berbasis kimia yang menjadi pemicu lahirnya ide bisnis ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada argumentasi kenapa usaha ini memiliki peluang untuk di pasar. Yang pertama yaitu bahan bakunya mudah didapat dengan harga yang terjangkau. Yang kedua itu produk alami mengikuti tren gaya hidup sehat. Selanjutnya itu permintaan pasar yang cukup tinggi karena memanfaatkan kesehatan yang ditawarkan. Nah, selanjutnya itu dapat dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembuatan keju yang mana itu akan dipresentasikan oleh rekan kelompok saya itu kepada Alia, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu pembuatan udang keju. Udang keju adalah camilan inovatif berbasis udang yang dilapisi keju dan tepung roti, lalu digoreng hingga renyah. Produk ini dapat dikembangkan dalam berbagai varian seperti udang keju panggang, udang frozen food yang siap digoreng. Ide ide ini muncul dari tren makanan kekinian yang menggabungkan seafood dengan keju yang sedang populer di kalangan anak muda dan pencinta kuliner. Selain itu, meningkatnya konsumsi makanan cepat saji dan permintaan akan camilan berbahan dasar seafood turut menginspirasi pengembangan usaha ini. Selanjutnya yaitu ada beberapa argumentasi kenapa pembuatan udang keju ini memiliki peluang untuk dapat diusahakan. Yang pertama yaitu proses produksi sederhana dengan bahan baku yang cukup mudah ditemukan. Yang kedua, tren makanan kekinian, makanan dengan kombinasi keju dan seafood sedang populer, terutama di kalangan anak muda. Yang ketiga yaitu pasar yang luas, di mana udang keju tidak hanya dapat dijual sebagai camilan instan, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk frozen food. Dan yang terakhir yaitu untuk kombinasi udang dan keju yang unik serta disukai banyak orang. Next. Selanjutnya yaitu pembuatan jus sayur pakcoy. Jus sayur pakcoy adalah minuman jus berbahan dasar sayur pakcoy yang diolah menggunakan blender. Usaha ini dibuat dengan konsep unik, mengingat hingga saat ini belum banyak pesaing yang menawarkan jus pakcoy sebagai menu utama. Untuk rasa yang lebih enak dan menarik bagi pelanggan, jus pakcoy dipadukan dengan bahan tambahan alami yaitu nanas dan perasan jeruk nipis yang menjadikan jus ini tidak hanya sehat tetapi juga dengan cita rasa yang nikmat. Ide ini berasal dari tren gaya hidup sehat dan meningkatnya kesadaran akan konsumsi sayuran. Jus pakcoy hadir sebagai alternatif minuman sehat bagi masyarakat yang ingin mengurangi minuman kemasan tinggi gula. Cocok untuk diet dan detox, jus pakcoy menawarkan solusi praktis bagi mereka yang ingin hidup sehat dengan cara alami, dengan kemasan ramah lingkungan dan konsep press to go. Minuman ini menjadi tren baru di pasar minuman sehat. Selanjutnya itu ada beberapa argumentasi kenapa pembuatan jus sayur pakcoy ini memiliki peluang untuk dapat diusahakan. Yang pertama yaitu rasanya lebih ringan dibandingkan sayuran hijau lain sehingga cocok bagi pemula yang belum terbiasa dengan jus sayur. Selanjutnya itu meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat sehingga banyak orang yang mulai mengganti minuman kemasan dengan jus alami untuk mendukung pola makan sehat. Selanjutnya itu bahan baku alami dengan harga terjangkau, lalu mudah dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Selanjutnya itu dapat dikembangkan dengan varian rasa dan kemasan menarik. Dan yang terakhir, peluang kerjasama dengan bisnis kesehatan lainnya seperti gym, catering sehat, restoran vegetarian, atau komunitas olahraga untuk memperluas jangkauan pasar. Terima kasih dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kita masuk pada
Penilaian skala Likert itu akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh Agung. Kepada Agung, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan skala Likert yang menjadi tolak ukur untuk memilih tiga produk yang memiliki peluang usaha yang cukup baik tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, untuk penilaian ini akan dinilai dengan 12 kriteria. Nah, setiap kriteria ini akan dihitung bobot kali ratingnya yang akan mendapatkan hasil yang siapa peluang usaha yang terbaik untuk diusahakan. Nah, poin pertama adalah kriteria keuntungan yang akan diperoleh. Nah, pada udang keju ini memiliki keuntungan yang tertinggi karena harga jualnya yang lebih tinggi dan banyaknya peminat dari udang keju. Nah, tetapi di VCO juga cukup menguntungkan karena memiliki pasar yang luas. Nah, untuk yang sayur pakcoy itu mendapatkan rating 3 karena memiliki margin keuntungan yang lebih rendah karena bahan baku yang lebih murah dan daya beli yang lebih terbatas. Kemudian adalah kriteria yang kedua yaitu permintaan konsumen. Nah, pada udang keju mendapatkan rating 5 lagi karena memiliki permintaan yang tinggi, seperti yang disebutkan oleh rekan saya tadi, karena tren makanan kekinian dan cemilan yang praktis bagi udang keju. Nah, VCO dan pakcoy juga memiliki permintaan yang baik dengan sama-sama mendapatkan rating 4, terutama di pasar kesehatan dan tetapi dua pesaing ini tetap lebih kalah dengan udang keju dalam popularitas. Nah, selanjutnya adalah poin ketiga yaitu kebutuhan modal. Nah, pada udang keju sendiri untuk kebutuhan modal lebih sedikit modal dibandingkan VCO dan sedikit banyak modal yang diperlukan untuk membuat udang keju. Maka didapatkan yaitu ratingnya 3. Tetapi jus sayur dan VCO memiliki rating 4 karena memiliki eh, kebutuhan bahan baku yang lebih rendah gitu. Namun modalnya juga moderat bisa dibilang. Kemudian kriteria yang keempat adalah risiko yang mungkin terjadi. Nah, pada risiko ini usaha udang keju, pakcoy dan VCO memiliki rating yang sama-sama mendapatkan poin 3 yaitu karena resikonya moderat dan produk makanan ini memiliki resiko yang sama yaitu mudah basi, kadaluarsa lebih cepat dan tantangan utamanya itu dalam distribusi dan penyimpanannya itu sendiri. Kemudian kriteria yang kelima adalah ketersediaan tenaga kerja. Nah, pada udang keju, ketersediaan tenaga kerjanya mendapatkan rating 5 karena udang keju cukup cukup tersedia karena tidak memerlukan keterampilan tinggi dan tenaga kerjanya mudah didapat dibandingkan dengan jus sayur dan VCO. Kemudian kriteria yang keenam adalah ketersediaan bahan baku dan bahan penolong. Pada kriteria ini ketiga peluang usaha tersebut mendapatkan rating 4, sama-sama 4 karena bahannya juga mudah diakses. Kemudian bahan baku ini juga semuanya tersedia, mudah didapatkan. Kemudian yaitu harga jual produk. Untuk harga harga jual produk ini udang keju mendapatkan rating 5 karena udang keju ini bisa dijual dengan harga premium karena kombinasi bahan eksklusif seperti udang dan keju. Nah, pada VCO didapatkan juga poin rating 4 karena juga memiliki harga jual tinggi tetapi pasarnya lebih spesifik yaitu kesehatan. Kemudian jus sayur mendapatkan rating 3 karena jus sayur ini lebih rendah harganya karena dianggap sebagai produk konsumsi harian. Kemudian tingkat persaingan. Nah, pada tingkat persaingan ini udang keju mendapatkan rating 4 dan jus sayur juga 4. Karena eh, untuk udang keju sendiri saat ini cukup rendah, cukup jarang ditemukan pesaingnya gitu. Kemudian juga jus sayur juga jarang ditemukan pesaingnya. Tetapi untuk VCO untuk sekarang ini sudah memiliki banyak yang menjual sehingga persaingannya lebih banyak. Kemudian ketersediaan peralatan dan fasilitas produksi. Nah, pada udang keju sendiri juga mendapatkan rating 5, yaitu karena peralatan produksinya sangat sederhana dan juga mudah diperoleh, sehingga skornya mendapatkan 5. Nah, pada VCO dan jus sayur mendapatkan fasilitas yang sama-sama lebih kompleks gitu. Kemudian poin ke-10 yaitu prospek usaha di masa yang akan datang. Pada prospek ini, udang keju mendapatkan rating 5 karena memiliki prospek usaha yang terbaik karena camilan ini berbasis seafood dan bisa terus dikembangkan. Tetapi untuk VCO dan pakcoy sama-sama memiliki prospek yang baik
karena juga kebutuhan tren kesehatan, kemudian gaya hidup sehat dari orang-orang. Kemudian untuk peraturan pemerintah. Nah, pada peraturan pemerintah ini Udang Keju mendapat rating 5 karena Udang Keju ini tidak adanya regulasi yang terlalu signifikan gitu untuk dikembangkan. Kemudian untuk VCO ini harus memiliki izin usaha seperti BPOM dan juga jus sayur juga cukup mudah dengan didapatnya poin rating 4. Kemudian kemudahan pemasaran. Nah, pada udang keju sendiri didapatkan rating 5 yaitu karena pemasarannya lebih mudah karena dapat dijual secara online di supermarket dan dijual secara langsung. Nah, VCO juga cukup mudah dipasarkan melalui gerai dan platform online dan juga jus sayur memiliki pasar yang terbatas namun juga dipasarkan dengan metode yang sangat beragam sehingga keduanya mendapatkan poin sama-sama 4. Nah, untuk kesimpulan dan hasil penilaian tadi, nah untuk hasil dari total perhitungan bobot kali rating, maka udang keju memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,5 dibandingkan dengan jus sayur sebesar 3,78 dan VCO sebesar 3,77. Nah, pada hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan udang keju lah adalah pilihan bisnis yang paling menjanjikan di antara kedua pesaingnya tadi, berdasarkan berbagai kriteria yang telah dievaluasi. Dalam hal ini kita menilainya dengan 12 kriteria tadi. Kemudian untuk keunggulan. Nah, keunggulan udang keju ini ada beragam. Yang pertama adalah keuntungan yang lebih besar karena harga jual yang tinggi dan banyak peminatnya. Kemudian permintaan pasar yang tinggi, terutama di sektor makanan kekinian dan camilan yang praktis. Kemudian yang ketiga adalah prospek bisnis yang baik di masa depan, terutama di tren konsumsi seafood yang semakin berkembang. Kemudian yang terakhir adalah lebih mudah dikembangkan karena makanan ini cenderung lebih fleksibel dibandingkan produk seperti VCO yang harus memenuhi standar BPOM. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 2 pada mata kuliah penyusunan rencana bisnis. Mungkin ini tetap pustaka atau referensi yang kami ambil pada materi yang telah kami presentasikan. Sekian, terima kasih atas perhatian untuk presentasi kelompok 2. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.